boleh menguatkan kami, boleh menolong kami bagaimana kami harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, persiapkan hati kami, hati yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang boleh menolong setiap kami, Tuhan pakai hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami, doa permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, yang diambil dari Ulangan pasal yang ke-11. Mari kita buka Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Ulangan pasal yang 11 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Jika sudah ketemu, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kebesaran Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan kewajiban-kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan dan perintahnya. Ingatlah sekarang, ini kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan melihat hajaran Tuhan Allahmu. Ingatlah akan kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda dan perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir dan seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir beserta kuda dan keretanya. Bagaimana ia membuat air laut teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga mereka dibinasakan Tuhan sampai hari ini. Begitu pula apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun, sampai kamu tiba di tempat ini. Apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, ketika Tuhan mengangakkan mulutnya dan menelan mereka bersama seisi rumahnya. Kemah-kemah dan segala yang mereka pelihara di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ulangan pasal yang ke-11 merupakan akhir dari bagian pertama pesan Musa kepada bangsa Israel. Bagian pertama kalau kita melihat dalam kitab Ulangan itu dimulai dari pasal yang ke-5 dan diakhiri pasal yang ke-11 ayat 32. Apa yang ingin Musa sampaikan pada bagian yang pertama ini Bapak Ibu sekalian? Di mana terdapat nasihat mengenai prinsip-prinsip dasar dan respon terhadap hukum Taurat. Lalu juga ada nasihat lain seperti tentang apa hidup yang taat kepada hukum Taurat. Sesudah memaparkan 10 hukum Tuhan, maka kita bisa benar tidak mengalami atau tidak pernah mengalami sesuatu hal yang berkenaan dengan hal tersebut. Kita akan sulit meyakinkan seseorang akan sesuatu kalau dia tidak pernah mengalami hal tersebut. Saya rasa ini adalah statement yang tepat. Tetapi pernyataan ini tidak berlaku bagi bangsa Israel. Mengapa demikian? Karena mereka telah mengalami apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 misalnya kita bisa melihat bagaimana Musa di sana mengatakan, hanya sebanyak 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Ini merupakan satu penutup yang memperlihatkan bagaimana bangsa Israel dulu ketika mereka baru masuk di Mesir, tetapi sekarang mereka keluar menjadi lebih besar. Ketika mereka di Mesir, mereka adalah bangsa yang kecil, tetapi karena penyertaan Tuhan, karena pimpinan Tuhan, karena anugerah Tuhan, sehingga membuat bangsa ini kemudian menjadi bangsa yang besar. Sehingga hal-hal seperti inilah yang kemudian harusnya menjadi alasan bagi bangsa Israel untuk bisa memuji Tuhan dan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Namun kita perlu sadar dan kita perlu tahu bahwa bangsa Israel sama seperti manusia pada umumnya. Mereka juga perlu untuk di-remind. Mereka juga perlu untuk diingatkan.
sama seperti kita, manusia pada umumnya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pasal 11 ini kita bisa melihat ada beberapa hal yang ingin Musa sampaikan kepada mereka. Yang pertama, ada ajakan untuk taat kepada Allah. Pasal 11 ayat yang pertama bisa digunakan sebagai ringkasan dari keseluruhan pasal 11 Bapak Ibu sekalian. Dengan memberikan penekanan terhadap kasih Allah dan ketaatan kepada ketetapan-ketetapan serta hukum dan perintahnya. Pesan ini Musa sampaikan kepada siapa? Kepada para tua-tua, orang-orang tua bangsa Israel. Yang kemungkinan mereka juga menjabat sebagai para tua-tua yang sekarang adalah pendengar pesan Musa secara langsung. Mengapa pesan ini disampaikan kepada mereka? Karena mereka telah melihat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dimulai dari mereka dibebaskan dari tanah Mesir. Mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Dan pada bagian awal di dalam pasal 11 juga menjelaskan bahwa mereka harus melakukan dengan setia kewajiban mereka terhadap Allah. Yaitu petunjuk-petunjuk mengenai firman dan ketetapan-ketetapan dalam beribadah kepada Allah. Jadi apa yang dipercayakan kepada mereka itulah yang harus mereka pertanggungjawabkan. Perkataan seperti ini sering digunakan ketika berbicara mengenai tugas para imam dan orang Lewi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajiban mereka terhadap Allah, maka itu menunjukkan bahwa mereka betul-betul mengasihi Allah. Karena kasih akan bekerja di dalam ketaatan. Dan hanya ketaatan yang mengalir dari kasihlah yang akan diterima oleh Allah. Ajakan Musa untuk bangsa Israel untuk mau taat sama Tuhan menunjukkan bahwa mereka betul-betul mencintai Tuhan dan menghormati Allah. Bagi mereka yang mau taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka dan akan mendapatkan kehidupan yang baik di tanah yang telah Tuhan janjikan bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang percaya mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan, maka janji Tuhan adalah mereka akan memperoleh hidup. Hidup yang seperti apa? Hidup yang hanya tidak saat ini, tetapi hidup yang sampai pada kekekalan nanti. Inilah yang dicatat dalam Matius pasal 19 ayat 17. Jadi kalau mungkin kita ingat kisah ini, ada seorang anak muda yang begitu kaya, dia datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, "Bagaimana aku bisa mendapatkan hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab anak muda ini, "Jikalau kamu mau mendapatkan hidup yang kekal, maka kamu harus menuruti semua perintah Allah." Anak muda ini sangat-sangat pede sekali ketika dia meresponi Yesus. Dia ngomong apa? Dia bilang, "Saya sudah lakukan semuanya." Dia berani mengklaim, "Aku sudah melakukan semuanya, semua perintah Tuhan. Semua perintah itu telah aku lakukan dengan sebaik mungkin." Tetapi dalam kisah ini, ada satu hal yang membuat dia tidak bisa melakukan apa yang Yesus perintahkan bagi dia. Yaitu apa? Yesus bilang ke dia, "Pergi, jual semua hartamu, bagikan orang lain, ikut aku." Lalu responnya apa Bapak Ibu sekalian? Dia sedih, dia tidak mau. Karena apa? Hartanya banyak. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam ketaatan kepada Tuhan membutuhkan pengorbanan. Ada hal yang harus kita korbankan untuk mengikuti Tuhan, untuk bisa taat sama Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa taat sama Tuhan. Kita tidak akan pernah taat sama perintah Tuhan kalau kita tidak pernah mau berkorban bagi Tuhan. Dan kalau kita tidak mau keluar dari comfort zone kita, dari zona nyaman kita. Hal inilah yang Musa sampaikan dan ajarkan kepada bangsa Israel.
Jikalau mereka mau hidup dengan baik dan diberkati di tanah yang telah Tuhan janjikan, maka mereka harus belajar taat sama apa yang Tuhan perintahkan bagi mereka. Dan mereka harus berani berkorban untuk Tuhan dan berani keluar dari zona nyaman kehidupan mereka. Sehingga fokus hidup mereka saat ini adalah bukan diri mereka sendiri, tetapi adalah Allah itu sendiri. Ketaatan akan perintah-perintah Allah menunjukkan bahwa umatnya benar-benar mengenal siapa Allah yang mereka sembah. Karena barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini dinyatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3-4. Jadi, mengenal Allah bukan hanya soal perasaan religiusitas, tetapi mengenal Allah adalah soal ketaatan pada firman Tuhan. Dan dengan demikian, jika orang yang mengklaim dirinya mengenal Allah, maka ia harus membuktikan bahwa di dalam dirinya terdapat kebenaran dan kasih Allah yang sempurna itu. Itulah yang harus ada dalam diri orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga kalau kita melihat bagian yang pertama tadi, Musa mengajak mereka untuk taat kepada Tuhan. Maka bagian yang kedua, kita akan melihat ada sebuah ajakan untuk mengingat perbuatan Tuhan dan disiplin yang dilakukan oleh Allah. Perbuatan Allah bagi bangsa Israel begitu luar biasa. Kita tahu kisah perjalanan mereka. Ketika mereka keluar dari Mesir, ketika Allah membebaskan mereka dari Mesir, bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa, secara dahsyat bagi mereka. Mereka telah melihat bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar dan melakukan begitu banyak mukjizat untuk menyelamatkan mereka. Melalui bagian ini, Musa mengajak mereka kembali ingat lagi apa yang Tuhan telah lakukan bagi mereka. Dan sekali lagi, pesan ini disampaikan kepada generasi yang ada bersama dengan Musa. Di mana mereka adalah orang-orang yang telah melihat secara langsung campur tangan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan ketika mereka baru keluar dari Mesir. Tuhan kasih mereka makan mana, makan daging di padang gurun. Mereka juga telah melihat bagaimana Tuhan memimpin mereka lewat tiang awan dan tiang api. Minum air, menang perang, dan lain sebagainya. Tuhan begitu baik bagi mereka. Generasi ini adalah generasi yang telah melihat dan mendengar serta mengalami Tuhan secara langsung. Apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Mereka tahu seperti apa dahsyatnya Tuhan, seperti apa hebatnya Tuhan, dan seperti apa penghukuman Tuhan yang luar biasa terhadap bangsa-bangsa lain seperti Mesir. Ketika mereka berada di Mesir, mereka melihat kuasa Allah yang didemonstrasikan secara luar biasa. Yang dilepaskan kepada Firaun dan bangsa itu. Kuasa Allah tidak hanya menghancurkan negeri itu dan menghancurkan pasukan Firaun, tetapi juga menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang benar. Dan semua dewa-dewi yang ada di Mesir itu hanyalah berhala bisu yang tidak berdaya. Sehingga melalui apa yang telah mereka lihat di Mesir, maka dengan demikian harusnya mereka bisa mengingat kebaikan Tuhan. Dan ketika mereka mengingat kebaikan Tuhan, dari sanalah mereka bisa mengagungkan Tuhan. Karena mereka telah melihat betapa luar biasanya perbuatan Tuhan dalam hidup mereka ketika Allah menyelamatkan mereka. Sehingga bagi mereka yang telah menyaksikan perbuatan Tuhan, harus berani bertanggung jawab untuk memperhatikan kebenaran Tuhan dan mentaatinya dengan setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas pasal 12 ayat 48 dicatat di sana bahwa setiap orang yang kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan
akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Ini adalah prinsip yang penting, di mana ketika Allah memberikan dan mempercayakan sesuatu yang lebih kepada orang lain, maka Allah pun akan menuntut yang lebih. Prinsip ini juga yang Tuhan mau ajarkan kepada bangsa Israel. Mereka telah diberikan begitu banyak hal. Allah telah bekerja melindungi mereka dengan begitu luar biasa. Wajar kemudian ketika Allah meminta mereka untuk taat dan melakukan apa yang Tuhan mau melalui kehidupan bangsa ini. Israel dituntut karena mereka telah melihat apa yang telah Tuhan lakukan bagi keselamatan mereka. Dengan mengetahui kuasa dan kesetiaan Allah, harusnya mendorong mereka untuk hidup setia di hadapan Tuhan dan mempercayainya dalam segala hal. Dan melalui semua itu bisa menolong mereka, menjauhkan mereka daripada pemberontakan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, kita juga pernah melihat dan bahkan pernah dikhotbahkan juga dari mimbar ini, bagaimana terjadi pemberontakan yang muncul dari dalam bangsa itu sendiri, yang dilakukan oleh Datan dan Abiram. Dalam kisah ini bagaimana kita bisa melihat Tuhan mendisiplinkan orang-orang yang memberontak dan tidak mau taat sama Dia. Musa mengingatkan mereka bagaimana Tuhan itu mendisiplinkan orang-orang seperti ini. Tindakan pemberontakan seperti ini Bapak Ibu sekalian harus dicegah. Supaya apa? Tidak menghancurkan bangsa Israel. Allah tidak pernah bermain-main untuk mendisiplinkan orang yang memberontak terhadap Dia. Di dalam ayat yang ke-6 kita bisa lihat apa hukuman Tuhan bagi Datan dan Abiram bersama keluarganya. Hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Tujuan Allah untuk memberikan semua ini adalah untuk mengingatkan mereka. Supaya apa? Supaya mereka itu memiliki rasa takut. Dan supaya mereka tidak pernah bermain-main dengan dosa. Hukuman terhadap para pemberontak ini juga dapat dilihat sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada bangsa Israel. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan dari hal-hal yang buruk yang disebabkan oleh pemberontakan yang terjadi justru dari dalam bangsa Israel itu sendiri. Jadi sampai sejauh ini Bapak Ibu sekalian, kita dapat melihat bagaimana Musa mengingatkan bangsa Israel akan kebesaran Tuhan melalui contoh yang positif dan negatif. Contoh yang positif, Musa mengingatkan mereka tentang cara Tuhan bagaimana menghancurkan kekuatan Mesir dan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dengan melakukan salah satu mukjizat yang sangat menakjubkan yang dicatat dalam Perjanjian Lama. Dan memberikan mereka penyertaan yang sempurna. Lalu contoh yang negatif adalah bagaimana Allah menghakimi Datan dan Abiram yang memberontak karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Ketika Musa mengajak umat Tuhan untuk mengingat kembali perbuatan dan disiplin yang Allah lakukan kepada bangsa Israel, Musa ingin kembali mengingatkan, menunjukkan kepada mereka bahwa penyertaan Tuhan merupakan bukti daripada demonstrasi kasih Allah kepada mereka. Walaupun di satu sisi, kasih itu harus disertai dengan keadilan bagi semua orang. Sehingga dengan mengingat kembali apa yang telah Tuhan lakukan terhadap umatnya, seharusnya membawa mereka bisa melihat kebesaran Tuhan. Dan ketika mereka mengingat itu juga, maka disitulah mereka kembali bisa mengagungkan Tuhan yang besar itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Thomas Chisholm. Beliau adalah seorang yang sangat cerdas dan sangat ambisius. Dia menjadi seorang guru pada usia 16 tahun dan menjadi editor sebuah surat kabar. Meskipun dia meraih masa suksesnya gitu ya, ketika dia masih muda dia sukses, dia berhasil. Tetapi bagi dia kesuksesan terbesarnya dia adalah ketika dia berusia 27 tahun. Di mana pada waktu itu bagaimana dia mengenal Kristus dan menjadi pengikut Kristus. Dia sangat suka dengan puisi. Dia menggunakan hobinya itu untuk memuliakan Tuhan. Dia menulis banyak puisi
Dia memuliakan Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan dan juga hobinya dia. Dan pada tahun 1903, kemudian Thomas menikah dengan seorang wanita bernama Catherine. Dan pada saat itu, ia merasa bahwa hidupnya itu telah ditetapkan sebagai atau menjadi seorang pendeta. Dan memang dia adalah seorang pendeta pada akhirnya yang melayani di Metodis. Dia merasa seperti itu. Panggilannya clear adalah menjadi seorang pendeta. Namun apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Waktu itu kesehatannya menurun dan membuatnya dia harus meninggalkan pelayanannya sebagai seorang pendeta. Masalah tidak berhenti di sana Bapak Ibu sekalian. Tahun-tahun berikutnya dia mengalami masalah keuangan karena banyaknya tagihan-tagihan yang masuk ke rekeningnya dia, ke dalam bagi dia gitu ya. Sehingga dia mengalami kesulitan yang luar biasa. Udah masalah kesehatan, sekarang dia juga mengalami yang namanya masalah keuangan. Tetapi apa yang terjadi dengan Thomas? Kalau kita melihat, kalau kebanyakan orang mungkin ketika dikasih hal-hal seperti ini ya, mungkin yang akan dilakukan adalah pertama pasti mungkin akan menyalahkan Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu? Tetapi tidak bagi Thomas. Walaupun ia tidak menjadi pendeta lagi, namun dia tetap masih memiliki banyak waktu untuk menuliskan himne. Dan pada saat dia mengalami kesulitan dan kemudian dia mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pegawai asuransi. Nah, melalui pekerjaan itulah Bapak Ibu sekalian, kemudian dia bisa menutupi setiap utang-utang rumah sakit yang masuk ke tagihannya dia. Melalui pengalamannya bersama dengan Tuhan, walaupun di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak dia pernah prediksi sebelumnya, dia tetap bisa mengalami Tuhan. Maka di tahun 1923, ia menulis sebuah puisi yang terkenal, yang berjudul Great is Thy Faithfulness. Besar setiamu. Kemudian dia mengirimkan puisi ini kepada seorang pendeta yang bernama William Runyan. Dari puisi ini, maka lahirlah pujian besar setiamu yang sering kita nyanyikan juga bukan di dalam gereja ini. Bapak Ibu sekalian, pujian Great is Thy Faithfulness, pujian besar setiamu, lahir dari seorang anak Tuhan yang mengungkapkan imannya kepada Tuhan di tengah konteks pergumulan hidupnya yang begitu berat. Di tengah pergumulan hidup yang harus dia jalani, dia masih bisa melihat bagaimana Tuhan begitu besar dan bagaimana kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah Thomas kita bisa melihat bahwa dalam masa terberat hidupnya, ia masih bisa melihat kebaikan Tuhan. Sama seperti kisah dalam Alkitab, seperti Nabi Yeremia, dalam ratapan dia ngomong begini. Kita mungkin suka dengan kalimat ini ya, dengan firman Tuhan ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kasih setiamu. Ini adalah satu statement yang luar biasa dari seorang Yeremia. Dan mungkin kita juga suka dengan statement seperti ini. Tapi Bapak Ibu tahu, statement ini muncul dari apa? Statement ini muncul, firman Tuhan ini, perkataan ini muncul dari seorang Yeremia ketika dia tidak dalam kondisi yang baik-baik aja. Pernyataan ini muncul ketika dia tidak sedang merayakan kemenangan besar umat Tuhan. Tetapi kalimat ini muncul ketika dia merenungkan kekalahan terbesar dalam sejarah bangsa itu. Ia melihat kota Yerusalem hancur akibat serangan dari Babel. Dalam kondisi seperti itu, Yeremia masih bisa melihat Allah itu setia. Makanya dia masih bisa memuji Tuhan dan masih bisa melihat bagaimana Tuhan baik sama dia. Dan dia bisa melihat bagaimana kebesaran Tuhan. Sehingga kalimat ini muncul dari diri seorang Yeremia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Allah telah melakukan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karya Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Apapun musim kehidupan kita, entah kita lagi bersuka cita, entah kita lagi berduka cita, entah kita lagi senang atau kita lagi memiliki pergumulan yang berat, Allah senantiasa hadir bersama dengan kita dan Dia selalu berkarya dalam hidup kita. Untuk itulah kita perlu meresponi apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar seperti apa yang telah Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Musa mengajak mereka untuk taat kepada Tuhan. Maka kita pun sebenarnya saat ini diajak juga untuk kembali, ayo taat sama Tuhan. Ketaatan kita Bapak Ibu sekalian menunjukkan bukti kasih kita kepada Allah. Dan kita juga harus ingat terus apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dari dulu sampai saat ini. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana karya Allah begitu luar biasa dalam hidup kita. Karya yang luar biasa dalam kehidupan kita dan di dalam keselamatan kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, melalui ketaatan kita kepada Tuhan dan mengingat segala kebaikan dan karya Tuhan dalam kehidupan kita, maka dari sanalah akan membawa kita kemudian memuji Tuhan, akan membawa kita bisa mengagungkan kebesaran Tuhan lewat kehidupan kita hari lepas hari. Selain itu, juga akan membawa kita kepada pengenalan akan siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita kenal saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kembali ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami melihat bagaimana Allah hadir dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami boleh terus belajar. Bahkan di masa tersulit dalam hidup kami pun kami boleh melihat Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan hadir bersama dalam hidup kami. Tuhan tolong kami untuk terus melihat kebaikan Tuhan. Dan ajar kami untuk terus mengagungkan kebaikan Tuhan melalui ketaatan kami, melalui apa yang telah Tuhan berikan dan Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin setiap kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang boleh terus mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Dan kiranya hidup kami sebagai anak-anak Tuhan boleh memiliki hidup yang terus mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.